Halo. Halo semua, selamat datang di channel Nortantio Wirawan. Video akan dimulai dalam 10 detik lagi. Untuk itu, tekan tombol subscribe beserta loncengnya sekarang juga. Hitungan mundur akan dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, karena dengan subscribe video akan terus diupload di channel ini. Halo semua, selamat datang di kanal Nortantio Wirawan. Dalam rangka mematuhi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19, saya masih di rumah aja. Nah, untuk itu saya mau bikin video di rumah aja dengan apa yang ada di rumah aja. Jika sebelumnya saya sudah memindahkan bibit durian bawor yang videonya bisa kalian lihat di link di atas ini, sekarang saya masih punya satu bibit pohon lagi, yaitu bibit kelengkeng jenis mata lada. Dari namanya pasti langsung terbayang lada sebagai bumbu masakan ya, haha. Sesuai namanya, kelengkeng mata lada ini memiliki biji yang kecil dengan daging buah yang lebih tebal dibandingkan jenis buah kelengkeng yang lain. Kulit buahnya berwarna putih dan ukuran buah relatif lebih besar. Kelengkeng mata lada termasuk jenis kelengkeng yang bersifat genjah dan dapat berbuah walaupun tanpa perlakuan khusus atau tanpa booster. Tanaman kelengkeng mata lada ini dapat dinikmati hasil panennya kurang dari 1 tahun dengan syarat utama harus mendapat sinar matahari penuh. Kelengkeng mata lada seolah menjadi primadona tersendiri bagi masyarakat perkotaan yang tidak mempunyai lahan pekarangan yang luas, karena jenis kelengkeng ini mampu berbuah dalam pot tanpa perawatan khusus. Salah satu masyarakat yang ingin mencoba adalah saya sendiri untuk membuktikan apa benar jika tanaman kelengkeng mata lada ini mampu berbuah di dalam pot. Nah, untuk membuktikannya, saya coba membeli bibitnya. Tapi, sebelum membelinya, ternyata ada 2 teman saya yang tahu tentang hobi saya ini. Dengan tanpa sepengetahuan saya, dia membelikan bibit tanaman kelengkeng mata lada ini sebagai hadiah untuk saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka dan saya akan merawatnya dengan sebaik mungkin. Oke, kita sambung kembali. Pemindahan ke pot yang lebih besar saya lakukan bertahap, tidak langsung ke pot besar karena saya perlu mengatur ruang kosong kembali di rumah saya yang cukup sempit ini. Selain itu, pot yang tersedia juga tidak terlalu besar. Mau cari tapi kita masih belum diperbolehkan keluar rumah dalam jangka waktu yang lama. Jadi, saya gunakan dulu apa yang ada di rumah. Alat yang diperlukan untuk menanam bibit kelengkeng ini yaitu cetok atau skop kecil, gunting atau pisau, dan pot. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah media tanam dan batu kerikil atau bisa juga pecahan genting rumah. Media tanam yang saya gunakan sama yang digunakan pada pemindahan bibit pohon durian pada video sebelum ini, yaitu media tanam yang sudah jadi, dimana isinya udah ada tanah, pupuk, dan skam. Kalau kalian mau bikin sendiri juga bisa. Menurut yang saya baca, kalian bisa membuat media tanam sendiri dengan mencampurkan tanah atau pasir malang, pupuk kandang, dan skam dengan perbandingan 1:1:1 untuk masing-masing media tadi. Penanaman bibit kelengkeng mata lada ini diawali dengan memasukkan batu kerikil atau pecahan genting ke dasar pot. Lalu tambahkan media tanam sekitar 1/3-1/4 tinggi pot. Kemudian ambil bibit kelengkeng mata lada, lalu buka atau sobek polybagnya menggunakan gunting atau pisau untuk memudahkan mengeluarkan bibit kelengkeng mata lada secara perlahan. Bibit kelengkeng mata lada yang telah dikeluarkan dari polybag kemudian ditanam ke dalam pot tadi yang telah berisi media tanam.
Selanjutnya, penuhi pot dengan memasukkan media tanam kembali hingga penuh. Mampatkan media tanamnya secukupnya. Setelah itu, siram bibit kelengkeng mata lada tersebut sampai air keluar dari bagian bawah pot. Bibit kelengkeng mata lada yang baru ditanam sebaiknya ditempatkan pada tempat yang teduh terlebih dahulu hingga tumbuh tunas yang baru. Nah, barulah bibit kelengkeng mata lada dipindahkan ke tempat yang terpapar sinar matahari langsung apabila sudah tumbuh tunas baru. Perawatan untuk kelengkeng mata lada cukup disiram sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Terkait pemupukan bisa dilakukan secara berkala atau ketika tanaman kelengkeng enggan berbuah. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mungkin saya masih banyak kekurangan dan yang saya lakukan juga belum sesuai dengan metode pertanian yang tepat. Oleh sebab itu, bisa kalian tambahkan yang kurang-kurang di bawah kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa klik suka dan subscribe. Salam Sobat